sahabat CFCD, kembali bersama saya Rista Adis. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait kolaborasi dari program makan bergizi gratis dan perusahaan. Oke, sebelum kita mulai sesi sharing bersama ini, jangan lupa teman-teman untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke temennya, sahabatnya, keluarganya, semua. Oke, sudah bersama saya di sini Bapak Tendri. Halo Pak, selamat Halo, siang. selamat siang. Oke, gimana Bapak kabarnya? So far So okay. far oke. Ini Bapak boleh nih karena kita lagi di bulan Ramadan ya, Pak, ya. Boleh Pak satu 2 katanya buat teman-teman semua? Hai, ya mudah-mudahan pembicaraan ini memberikan inspirasi, memberikan insight lah ya. Minimal banget untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep CSR. Barangkali itu. Terima kasih. Oke. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua ya, Pak, ya. Oke deh. Ini langsung aja nih, Pak. Kan kalau sekarang nih, Pak, ada program pemerintah namanya program makan bergizi gratis. Ini memang program yang sebenarnya Masya Allah banget gitu ya, Pak, ya. Dan tujuannya pun untuk mencerdaskan generasi-generasi bangsa 2045 gitu. Nah, tapi nih, Pak, banyak mungkin ya orang-orang yang agak skeptis dengan program ini terkait terutama mungkin sumber pembiayaan gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana tuh, Pak? Ya, skeptisisme itu wajar-wajar saja karena memang kita nih di tengah satu sisi kita mencoba, kalau dulu zamannya Pak Harto itu ada istilahnya, pengetatan ikat pinggang. Waduh, Dulu 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 dulu. program itu ya, di mana budget-budget itu bukan di-squeeze ya, tapi eee eee, Efisienkan atau apa diefisienkan gitu? gitu ya. Oke. Nah, di tengah apa namanya, inisiatif-inisiatif seperti itu, kemudian ada inisiatif ya, MBG gitu ya. Mhm. Nah, ini yang agak, dilihat dari orang, "Loh kok di tengah-tengah kita keterbatasan anggaran kok kemudian bikin program seperti itu?" Nah, ini kan mungkin sebagian dari kita itu kehilangan track tentang, strategic thinking-nya. Ya, Oke. mereka masih melihat bahwa ini dilihat dari perspektif politik saja, bahwa, "Oh, ini kan hanya dalam rangka memenuhi janji politik." Ya dari presiden kita ya, karena itu yang digembar-gemborkan kan. Kemudian sekarang dalam rangka, menunaikan seakan-akan, political promise gitu kan. Ya. Karena itu miss miss poinnya kehilangan poinnya sebetulnya. Coba ya, mari kita sadari bersama Amerika udah melaksanakan ini dari dulu Mhm. ya, kemudian Jepang juga begitu ya, makan bergizi gratis untuk anak-anaknya dan hasilnya kelihatan, mereka menjadi bangsa yang maju hari ini. Nah, kita ini barangkali elaborasi, narasi tentang bagaimana strategiknya sih MBG ini barangkali yang agak kurang. Ya ini Mmm. barangkali kita perlu digencarkan lagi ya narasi-narasi. Jadi, this is not an political agenda. Ini bukan agenda politik, tapi ini masalah strategik buat bangsa ini. Supaya anak-anak ini cerdas, Mhm. ya. Supaya kita menjadi generasi emas tahun 2045. Bahwa itu sebetulnya bukankah itu juga amanah Undang-Undang Dasar 45? Betul. Iya kan? Nah kalau kita harus sepakat bahwa kita itu terikat dengan Undang-Undang Dasar 45, so this is komitmen bangsa. Bukan lagi komitmennya Pak Prabowo, bukan lagi komitmennya Pak Presiden dan Wapres tentu ya. Nah, bukan, this is our agenda. Oleh karenanya menurut saya ya, aktivitas ini perlu diperluas dengan berbagai aktivitas yang lain supaya betul-betul menjadi agenda bangsa ini, bukan Mmm. agenda politik tertentu. Karena siapapun presidennya kelak nanti, itu agenda ini harus tetap sepanjang kita ingin betul-betul mencapai ya, menjadi bangsa yang unggul. Barangkali itu. Oke deh. Tapi ini kan tadi, skeptisismenya Sisnya dari teman-teman mungkin tadi ya terkait pembiayaan. Tapi mungkin ada unsur yang dilupakan, Pak, perusahaan. ya, Mungkinkah kalau misalkan program-program, ini nih, MBG ini disupport oleh program CSR-nya dari perusahaan. Kalau menurut Bapak gimana tuh, Pak? let me tell you something. CFCD ini udah 24 tahun. Kita udah pengalaman lah, udah tahu bahkan ya, mana-mana begitu banyak dan cukup masif, ya program-program stunting. Ini kan more or less close lah, ya, Mhm, sangat dekat lah ya, gitu ya. Gizi buruk mengakibatkan stunting, mhm. gizi buruk mengakibatkan
IQ-nya terganggu ya, misalnya seperti itulah ya. Silakanlah ahli gizi membicarakan ini. Ya, tetapi kira-kira culprit-nya, yang masalah utamanya itu adalah apa? Gizi yang buruk. Mhm. Bisa stunting, bisa IQ-nya kurang dan sebagainya kan. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau kita sudah sama-sama menyadari this is our nation problem, this is our strategic problem, ya supaya kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang punya kompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain, berharga, dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain, maka mari kita adopsi ini menjadi masalah bangsa. Oleh karenanya, kembali lagi ya, tadi Mbak Adis Adis, heeh, nanya saya mhm, tentang bagaimana mungkin perusahaan dilibatkan. betul Sangat-sangat mungkin dan sangat. Kenapa? Coba kita lihat. Perusahaan tersebar seluruh Indonesia. betul, Oke? mhm, Jadi mereka bisa bisa voluntarily. Kalau misalkan pemerintah agak sedikit alergi ya untuk menetapkan bahwa ini kamu dong bersih. Oke, himbauan aja lah. Faktanya mereka tanpa dihimbau udah jalan tuh program stunting. udah banyak ya, Voluntarily Pak, ya, yang sudah mengadakan banyak yang program ikut. stunting walaupun Udah bukan spesifik learn MBG from gitu CFCD ya. lah. Sombong dikit lah ya. Belajar dari CFCD lah. Kami udah paham mana-mana perusahaan-perusahaan yang melakukan itu. Saya pernah berkunjung ke Pulau Obi Oke, di Halmahera ujung sana. Ya kan? mhm, Di sana itu ada karyawan sekian ribu orang. mhm, Ada dapur besarnya untuk ngasih makan 2.000 karyawan. Mereka tentu punya dapur yang sophisticated. iya, Saya ikut makan juga tuh. Makanan pagi, siang, sore, bergizi Pak. versi mereka. Oke, Ya, heeh, ya real bergizi, ada telurnya, ada ikan, ada tempe dan lengkap gitu sebagainya. ya, Pak, Saya ya, ikut makan di mhm. situ karena saya juga tinggal di mes mereka. I see. Bayangkanlah, di ujung bumi sana itu ada dapur, ada infrastruktur. Jadi sebetulnya mari kita bersama-sama mengkaji ulang nih, ya. Ini hanya puzzling aja nih ya. Kenapa sih pemerintah harus sendirian gitu loh. Kalau ini masalah bangsa, mari kita kerjakan rame-rame, ya kan? Ya, ini kesadaran semacam ini harus ditimbulkan oleh pemerintah. Ya, Mhm, supaya ada, come on guys, this is our nation problem. Ini bukan agenda politik, tapi agenda bangsa, agenda strategik bangsa ini. Ya, mhm, kalau ya sekarang kan mencoba diisolasi sama beberapa orang bahwa ini adalah agenda politik presiden yang baru, mhm, ya kan? Ini kan terlalu sempit, disempitkan malah. Ya, agenda yang strategik disempitkan seakan-akan hanya melulu masalah-masalah agenda politik. No, karena mereka-mereka ya tidak sadar bahwa ini adalah masalah strategik bangsa. Oleh karenanya kalau ada pengakuan, kalau ada penerimaan, kalau ada kesadaran bahwa this is our strategic ya issues, maka sebetulnya seluruh komponen bangsa dapat dilibatkan dan perlu terlibat. oke, Mungkin harus mhm. terlibat, ya kan? Bukan lagi perlu, harus terlibat. Nah, kalau begitu boleh dong pemerintah menghimbau, corporation, come on, we do have a problem. Kita punya masalah bangsa ini dalam rangka menghadapi persaingan internasional, ya kita perlu anak-anak bangsa yang maju, ber-IQ tinggi. Coba, cobalah presiden turun, bicarakan itu, kasih narasi narasi yang bagus, yang convincing. Yakinlah presiden kita kan lagi memang pro rakyat banget kan. Mhm, Lah sekarang bukan kan itu pro rakyat, pro bangsa. Nah, silakan bicarakan ini, turun ke jalan, turun ke nggak jalan. bukan turun ke jalan, artinya, turunlah ya, artinya, Heeh, dari podium silakan sampaikan bahwa this is our problem. Nah, saya yakinlah pemerintah, perusahaan juga dengan happy ya akan ikut menjalankan itu. berpartisipasi. Oke, tapi nih Pak, let's say, tadi kan Bapak berarti berbicara terkait nih infrastrukturnya udah ada nih kalau misalkan perusahaan mau mereplikasi program MBG ini dengan dananya mereka. Tapi let's say mereka dapurnya tadi Bapak bilang 2.000 karyawan, dapurnya pasti gede gitu Pak. Tapi misalkan Pak, mereka mau ngasih makan let's say satu kabupaten, kan 1.000 juga ya Pak. Dapurnya juga pasti harus diperbesar dong Pak kalau kayak gitu, nambah lagi dong Pak Enggak infrastruktur. lah, jangan operate, janganlah ya. Kalau misalkan satu perusahaan ngasih kabupaten ya enggak lah. Oh, Jadi, oke, oke, oke. jangan Jadi jangan nah, janganlah ya. oh Jadi jadi gini, heeh, volunteer aja dulu ya mhm, yang pertama kali, siapa mau willing to participate? I Ya. see. Nah, misalkan, perusahaan ini ambil satu desa dulu, ya, Mhm. beberapa sekolah dan sebagainya. Silakan lakukan secara volunteer, Semampunya di secara dapur itu mampunya melayani untuk dapur berapa itu. banyak orang gitu ya? Betul, Oh, I see, ya, oke. karena perusahaan itu juga punya dapur. Tapi sebetulnya yang juga punya dapur, semua rumah punya dapur. Betul.
ya. Semua insya Allah semua rumah punya ibu. Insya Allah. Ya, ya, yang bisa masak. Artinya ada orang yang betul masak. Ya insya Allah juga semua punya pengetahuan tentang gizi. Kalau misalkan Mbak Ades mengatakan, "Pak belum tentu," oke, artinya kita punya something missing kan, missing Mhm, puzzle-nya, yaitu apa? Soal edukasi. Tapi edukasi. betul. Bukankah dari dulu kita sudah ada ibu-ibu PKK yang mengajarkan tentang bagaimana toga, Mhm, tanaman obat, tanaman bergizi. Bukankah itu udah program sekian tahun ya, sejak zaman Orde Baru? Kenapa tidak dihidupkan kembali? Ya, untuk mensupport kegiatan ini, ya. Karena makanya jadikan program ini menjadi program nasional, bukan program politik. Ya, jadi semua unsur juga semua unsur harus terlibat. terlibat gitu ya? Betul. Nah, makanya kalau diisolasi menjadi program politik, akhirnya jadi political agenda. No, this is nation agenda. Ya, agenda bangsa sehingga semua terlibat, termasuk juga ibu-ibunya di rumah. Mhm, Bukankah kita sudah banyak inisiatif-inisiatif, ada baik PLT, ada berbagai jenis bantuan di mana di situ datanya cukup masif. Bisa nggak sih kalau ditambahin data misalnya anak-anak yang usia sekolah, mhm, di KK kan ada, mhm, harusnya bisa. Nah sekarang pertanyaannya misalkan nih ya, dengan modus seperti itu, bisa nggak sih diberikan uang aja misalnya, mhm, karena apa? Dapur sudah ada. Terlepas dari kendala jarak, kan kita menemukan beberapa case, mhm. ya, Terkait oh distribusinya kan, Pak, ya? distribusi Holding terlambat, time. ya kan, pengadaan terlambat, karena apa, masif dalam jumlah besar, dapur besar, ini kan kita harus investasi bikin central kitchen, ada persoalan-persoalan distribusi, ada persoalan perlu chef yang baru, ada persoalan pengadaan. Nah sekarang, kalau satu kakak menyelesaikan masalah satu anak, yang diselesaikan oleh sekian juta ibu-ibu, sekian juta rumah tangga. Bukankah ini menjadi menjadi lebih mudah untuk pemerintah untuk meningkatkan program gizi nasional, gitu ya kira-kira. Nah, mungkin isu tentang apa? Monitoring evaluasinya mungkin Monitoring, ya, Pak, ya? Kan ya agak susah nih, masa ya evaluasi. mau ngasih duit gitu aja gitu kan. Pasti mereka, apapun itu mau pemerintah, perusahaan, pasti pada akhirnya akan bertanya, "Ini uang yang saya keluarkan apakah benar digunakan untuk makanan," istilahnya ya gitu, "atau digunakan untuk yang lain?" Mungkin itu kali ya, Pak, isunya. Ya, nah sekarang bahwa ekses, bahwa, inaccuracy ya itu bisa terjadilah ya, Mhm, tapi mari kita kajilah. Buat saya juga puzzle, mhm, ya buat saya juga puzzling ya, ada bertanya gitu ya. Kalau misalkan pemerintah membuat infrastruktur yang baru, ya, badan baru, infrastruktur baru dengan segala perangkatnya yang baru. Iya kan? Karena saya lihat baru ya, tidak dilekatkan pada beberapa kementerian yang lain kan. Saya lihat baru ya, mudah-mudahan saya yang salah ya. Nah, how much it will cost us, negara ini, berapa biayanya? Coba, kalau misalkan sekarang mari kita bandingkan, kalau menggunakan infrastruktur yang sudah ada, misalnya, toh dapur dapur sudah ada punya, emak-emak yang bisa masak sudah ada, pengetahuan tentang bergizi mudah-mudahan sudah ada. Ya mhm, kan, walaupun kadang-kadang memang juga ada case sih, ya ada case di sebuah pelelangan ikan, itu ternyata program stuntingnya tinggi, kan itu kan mhm, sebuah paradoks ya. Nah ini kalau memang ditemukan kasus-kasus seperti itu, artinya itu program edukasi, ya program mhm, edukasi. Ya tentu kita spotting lah, mana-mana tuh ya, yang terjadi stunting atau, kekurangan gizi, tetapi sebetulnya dia pusat sumber makanan bergizi. Nah, itu yang perlu kita garap bareng. Bila perlu kita tugasin Pemda, Pemda please ya, spotting, ya, cari masalah-masalah itu dan mari kita bukankah kita, saya nggak tahu kedapatan Pemda sampai di mana, saya juga nggak mhm. begitu mengikuti ya. Wewenangnya gitu Ya ya, mhm. kewenangannya tuh sampai di mana. Andai kata diberikan PR seperti itu, please ya spotting untuk daerah-daerah yang kritikal supaya ada solusi yang lebih baik daripada semuanya semuanya dikerjakan oleh pusat, belum tentu bisa menjangkau semuanya. Walaupun hari ini masih diklaim masih pilot project. Tapi please lah kapan mau berhenti jadi pilot project? Kalau apa namanya, kalau kesadaran kita udah nyata bahwa this is our strategic problem of the nation, maka mari kita bahu-membahu seluruh
komponen bangsa ini. Barangkali begitu. Oke, jadi kalau misalkan bisa aku simpulin ya Pak, balik lagi mungkin ini lagi-lagi adalah program strategik, bukan agenda politik aja gitu. Jadi semua semua unsur itu bisa turut berperan termasuk dari perusahaan, yang mungkin mungkin di awal-awal bisa secara voluntary dulu gitu ya, kesanggupannya sampai di mana gitu, terkait infrastruktur yang mungkin perusahaan sendiri punya gitu ya, Pak, ya. Mungkin sebagai kesimpulan, itu aja dari aku. Makasih banyak Pak Tendri udah berbagi sharing-sharing pendapatnya, masukannya. Oke deh, ini buat teman-teman Ngobrol. jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe, di-share juga ke teman-temannya, ke keluarganya, dan jangan lupa untuk tonton episode-episode dari Best Corner lainnya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.